Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan kami menyampaikan makalah yang kami susun, yaitu dengan tema pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Pengelolaan wakaf uang di Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar, ya. Karena apa? Di Indonesia ini, ya, itu potensi masyarakatnya kesadaran akan berinfak, sedekah dan wakaf itu sangat tinggi sekali, ya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, bahwa potensi pengelolaan ziswak ini sangat luar biasa. Nah, dalam hal ini wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukkan peran penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan riset dan pendidikan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah. Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah pengelolaan zakat uang. Orientasi wakaf konsumtif cenderung membuat para pengelola menghindari unsur-unsur produktif. Ya, dampaknya adalah wakaf langsung digunakan dan tidak diinvestasikan secara produktif. Karena itu diperlukan reformasi wakaf ke arah yang lebih produktif. Salah satunya bentuk wakaf produktif yang paling potensial adalah wakaf uang dalam hal. Ya. Nah, wakaf uang ditinjau dari bahasanya berasal dari bahasa Arab wakaf yang berasal dari kata wakofa yakifu wakfan yang berarti memperlihatkan, meletakkan, ragu mengatakan berhenti. Wakaf adalah bentuk kata kerja dari ungkapan waku al-wira yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian umum, wakaf adalah pemberian yang dilakukan pelaksanaannya dengan jalan menahan pemilikan asal, ya, tahbisul asli, lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum. Sudah Pak, boleh bertanya Pak? Oke. Pengelolaan zakat itu diatur di mana Pak? Nah, itu diatur di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pak. Ya, baik. Pertanyaan lagi Pak. Begini. Itu apa sanksinya ketika pengelola zakat tidak menyalurkan, mendistribusikan sesuai dengan syariat Islam kepada mustahik dalam hal zakat di bawah pengelolaannya? Sanksinya apa Pak? Sanksinya mendapatkan dosa. Oke, sanksinya diatur di dalam pasal 39, 40 dan 41. Itu sanksinya adalah dia akan dipenjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Begini Pak, potensi zakat se-Indonesia itu sampai berapa rupiah Pak? Potensi kalau kita menghitung di atas kertas itu jumlahnya triliunan potensinya sebetulnya, ya. Jadi potensinya sangat besar sekali. Namun memang sampai saat ini pemerintah itu memang belum bisa mengelola secara maksimal, sehingga selain daripada badan pemerintah yaitu Basnas, juga saat ini lembaga independen seperti Lazisnu ataupun yang lainnya juga ikut membantu pemerintah dalam hal pengelolaan penerimaan wakaf uang zakat ataupun kemudian penyalurannya. Jadi, baik, selama ini pendistribusian zakat itu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu apa Pak? Sangat besar sekali, ya. Khususnya contoh adalah penerimaan tentang penyelenggaraan kemarin yang baru saja, itu adalah Hari Raya Kurban, ya. Ini istilahnya turunannya, ya. Jadi kita tidak hanya membahas tentang masalah wakaf uang saja, tapi kita bahas secara keseluruhan. Jadi ini kalau dulu itu kurban itu dagingnya langsung dibagikan, tapi sekarang melalui kemajuan teknologi
itu daging kurban bisa diolah menjadi kaleng lalu bisa didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.